Kalian pernah gak sih kirim pesan rahasia atau khawatir data pribadi kalian takut dihack saat belanja online ataupun saat kalian beraktivitas di internet? Nah, setiap hari kita mengirim triliunan data, entah itu berupa chat, email, password, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Gimana caranya data itu tetap aman dan gak bisa dibaca sama orang lain? Nah, jawabannya cuma satu, yaitu enkripsi. Tapi tahukah kalau ada dua jenis enkripsi utama yang mengamankan seluruh dunia digital kita? Nah, saya, General Arifin, NIM 1924216 dari Prodi Sistem Informasi kelas 193A30, Universitas Bina Sarana Informatika akan membantu video ini dan juga sharing ilmu untuk mengetahui apa itu enkripsi, perbedaan enkripsi simetris atau satu kunci, dan enkripsi asimetris atau dua kunci, yaitu public dan private, dan kapan kita harus memakai masing-masing ini, dan tentu saja implementasi lengkap dan tes menggunakan Python. Oke, kita mulai dari konsep paling dasarnya dulu. Bayangkan kamu punya pesan rahasia. Pesan aslinya yang bisa dibaca semua orang kita sebut plain text. Nah, kamu ingin mengirim pesan ini dengan aman. Jadi kamu masukin ke kotak, lalu kamu kunci. Kotak yang terkunci ini adalah data kamu yang sudah terenkripsi. Kita sebut ciphertext. Sekarang, walaupun ada yang mencuri kotak itu, mereka nggak bisa baca isinya. Kenapa? Karena mereka nggak punya kuncinya. Nah, proses mengubah plain text jadi ciphertext ini disebut enkripsi. Proses sebaliknya, mengubah ciphertext kembali ke plain text disebut dekripsi. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Lalu ada pertanyaan besar nih, bagaimana kita mengelola kunci? Nah, ini adalah metode yang paling intuitif. Pada enkripsi simetris, kamu punya satu kunci. Kunci yang sama dipakai untuk mengunci kotak dan membuka kotak. Ini seperti kunci rumah. Kamu pakai kunci yang sama untuk mengunci pintu dari luar dan membuka pintu dari dalam. Ada kelebihannya. Sangat cepat, efisien untuk mengenkripsi file besar atau data streaming. Tapi jelas, pasti ada kekurangannya. Yaitu, gimana caranya kamu membagikan kunci itu ke temanmu dan aman? Nah, kalau kamu kirim kuncinya lewat chat, dan chat itu disadap, ya pencurinya dapat kuncinya, sistemnya gagal. Ini disebut masalah pertukaran kunci atau key exchange problem. Disinilah enkripsi asimetris jadi pahlawannya. Metode ini sangat jenius. Pada enkripsi asimetris, kamu punya dua kunci yang terhubung secara matematis. Kunci public atau public key, ini ibarat alamat kotak surat atau gembok yang terbuka. Boleh kamu sebar ke semua orang. Ya, tapi ada kunci private atau private key. Ini adalah kunci rahasia untuk membuka kotak suratmu. Hanya kamu yang boleh pegang, jangan pernah dibagikan. Lalu gimana sih cara kerjanya? Nah, bayangkan orang A sebagai pengirim mengambil kunci publik milik B yang disebar oleh B. A menggunakan kunci publik B untuk mengenkripsi atau mengunci pesan. A mengirim ciphertext ke B. Nah, ini bagian kerennya. Sekali pesan itu dikunci pakai kunci publik B, pesan itu hanya bisa dibuka pakai kunci private B. Bahkan, kunci publik B sendiri tidak bisa membukanya. Ada kelebihannya. Sangat aman, tidak perlu berbagi kunci rahasia. Ini memecahkan masalah pertukaran kunci. Inilah yang dipakai di HTTPS, SSL, dan cryptocurrency. Tapi ada kekurangannya juga. Itu jauh-jauh lebih lambat daripada simetris. Jadi, di dunia nyata, kita sering pakai keduanya. Kita pakai asimetris yang lambat untuk mengirim kunci simetris dengan aman. Setelah kunci diterima, sisa obrolan pakai simetris.
atau yang cepat. Nah, kita udah cukup sama teorinya, kita langsung praktik. Nah, di sini kita akan mulai menginstal library yang akan kita gunakan, yaitu kriptografi. Kita ketikkan perintahnya di terminal pip install cryptography. Bisa dilihat di sini saya sudah menginstalnya. Selanjutnya kita akan buat filenya untuk kode programnya. Sini saya namai Vernet karena kita menggunakan algoritma Vernet. Bisa di-post kode programnya jika ingin mempraktikkan. Selanjutnya kita running. Ini kita tunggu. Dan ya, muncul di situ adalah kunci simetris Anda. Nah, ini yang untuk pengamanan enkripsi simetris yang cuma Anda doang yang punya. Selanjutnya yang kedua kita coba buat objeknya, apa yang pengen kita enkripsi. Nah, ini adalah plain text atau teks asli. Nah, kita coba running. Nah, bisa dilihat di sini ada pesan asli. Ini adalah pesan yang sangat rahasia. Nah, ini adalah pesan asli atau teks asli yang ingin kita enkripsi. Terus gimana caranya? Nah, kita akan mulai mengenkripsi pesannya. Kita gunakan, kita panggil token enkripsinya. Dan kita enkripsi. Dan yap, sini bisa dilihat ada pesan terenkripsi. Nah, ini adalah ciphertext ataupun kode acak yang sudah kita buat atau kita enkripsi dari pesan asli kita. Nah, jadi nggak sembarangan orang tuh bisa dekripsi pesan tersebut kalau nggak punya key-nya. Selanjutnya kita coba cara deskripsi pesannya. Ini kita panggil pesan yang terenkripsi dan kita juga pakai tokennya agar bisa. Nah, bisa dilihat sini hasil dekripsinya berhasil muncul. Ini adalah pesan yang sangat rahasia, sama persis dengan pesan asli kita yang kita coba dan kita ingin enkripsi tadi. Nah, oke, kita sudah coba yang berhasil. Nah, sekarang kita coba kalau nggak pakai token yang tadi. Nah, ini kita coba dan generate key baru. Nah, kan key-nya beda dan hasilnya apa? Gagal. Karena untuk pesan tersebut harus menggunakan token yang sebelumnya ataupun key sebelumnya. Kunci simetris yang sebelumnya yang di atas itu. Nah, ini adalah kunci simetris yang baru kita buat, yang kita coba untuk tes gagalnya. Dan yang di atas adalah key yang harus digunakan untuk deskripsi pesan tersebut. Begitu, kita kembalikan. Ya, selanjutnya kita coba untuk enkripsi asimetris menggunakan algoritma RSA. Nah, sini bisa di-post teman-teman. Nah, sini running. Ini untuk demo enkripsi asimetrisnya teman-teman. Bisa dilihat. Ada banyak ya teman-teman algoritma untuk enkripsi ini. Cuma sini kita menggunakan RSA. Nah, kunci privat dan kunci publik telah dibuat. Nah, itu menandakan berhasil teman-teman. Nah, terus gimana? Nah, kita coba enkripsi pakai kunci publik dulu nih. Kita lihat. Oke, kita ulang ya teman-teman. Ada yang kurang tadi, kita lupa untuk printnya. Nah, sini bisa dilihat pesan aslinya adalah pesan ini dikunci pakai kunci publik. Nah, situ ada hasil enkripsinya atau ciphertextnya. Nah, ini adalah kode acak nih teman-teman. Hasil enkripsi tadi. Selanjutnya kita coba untuk dekripsi pesannya pakai kunci privat. Jadi kalau pakai kunci publik nggak bisa teman-teman. Jadi untuk dekripsinya pakai kunci privat. Nah, kita coba. Nah, hasil dekripsinya berhasil nih. Pesan ini dikunci pakai kunci publik. Nah,
Tapi dibukanya harus wajib pakai kunci private, teman-teman. Oke, jadi begitu teman-teman. Nah, kita coba juga kalau kita buka pakai public key atau kunci publik, apakah bisa? Nah, seharusnya sih gagal ya teman-teman. Nah, sini kita coba, ini kode programnya. Lalu kita coba running. Nah, bisa dilihat kunci publik tidak bisa digunakan, bla bla bla. Begitulah teman-teman. Nah, jadi itulah praktik yang telah kita lakukan teman-teman. Semoga praktik ini bermanfaat, walaupun ya jika ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah melakukan praktiknya, implementasinya, dan juga testingnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Nah, di dunia nyata kita pakai keduanya. Kita pakai asimetris yang lambat untuk mengirim kunci, lalu juga menggunakan simetris yang rahasia. Lalu sisa percakapan pakai simetris yang cepat. Kita perlu keduanya teman-teman, nggak bisa cuma satu. Itulah kenapa ada dua jenis enkripsi ini. Gimana? Sekarang sudah lebih paham kan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Punya pertanyaan? Atau mau kita bahas bahasan yang lain? Bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, tetap aman, dan sampai jumpa di video berikutnya.